Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas perbedaan suara sah dan suara tidak sah berdasarkan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Contoh surat suara sah, surat suara presiden dan wakil presiden. Pertama, surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kedua, tanda coblos berada pada kolom nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketiga, tanda coblos berada pada kolom foto pasangan calon presiden dan wakil presiden. Keempat, tanda coblos berada pada kolom nama salah satu pasangan calon. Kelima, tanda coblos berada pada kolom tanda gambar partai politik dan atau gabungan partai politik pengusul. Keenam, alat coblos adalah alat coblos yang disediakan oleh KPPS sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024. Surat suara sah untuk surat suara DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Yang pertama, surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kedua, tanda coblos berada pada kolom nomor partai politik. Ketiga, tanda coblos berada pada kolom tanda gambar partai politik. Keempat, tanda coblos berada pada kolom nama calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kelima, tanda coblos berada pada kolom nomor urut calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Yang keenam, alat coblos adalah alat coblos yang disediakan oleh KPPS sebagaimana yang telah diatur di dalam Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024. Surat suara sah untuk DPD. Yang pertama, surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kedua, tanda coblos berada pada kolom nomor urut calon anggota DPD. Ketiga, tanda coblos berada pada kolom nama calon anggota DPD. Keempat, tanda coblos berada pada kolom foto calon anggota DPD. Dan yang kelima, alat coblos adalah alat coblos yang disediakan oleh KPPS sebagaimana yang telah diatur di dalam Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024. Adapun surat suara tidak sah adalah sebagai berikut. Pertama, surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Tanda coblos berada di luar dari kolom nomor urut, di luar dari kolom foto pasangan calon, di luar dari kolom nomor urut pasangan calon, di luar dari kolom foto pasangan calon, di luar dari kolom nama pasangan calon, dan di luar dari kolom tanda gambar partai politik pengusul untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Ketiga, tanda coblos berada di luar dari kolom nomor urut partai politik, di luar dari kolom tanda gambar partai politik, dan di luar dari kolom nama partai politik untuk surat suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Keempat, tanda coblos berada di luar dari kolom nomor urut calon, di luar dari kolom nama calon, dan di luar dari kolom foto calon anggota DPD untuk surat suara DPD. Kelima, alat coblos bukan alat coblos yang disediakan oleh KPPS sebagaimana yang dimaksud di dalam Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024. Keenam, surat suara yang robek atau rusak sehingga menghilangkan dari bagian surat suara dan mengenai kolom nomor urut, kolom foto pasangan calon, dan kolom nama pasangan calon, dan kolom tanda gambar partai politik pengusul untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Surat suara yang robek atau rusak sehingga menghilangkan dari bagian surat suara dan mengenai kolom nomor urut partai politik, kolom tanda gambar partai politik, kolom nama partai politik untuk surat suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kedelapan, surat suara yang robek atau rusak sehingga menghilangkan dari bagian surat suara dan mengenai kolom nomor urut, kolom nama calon, dan kolom foto calon anggota DPD untuk surat suara DPD.
Nah, itulah perbedaan surat suara sah dan surat suara tidak sah dalam pemilu 2024. Semoga konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.